Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan hingga kini. Di sini saya, Sarvina Putri dari kelas 11 IPA 4 absen 32 akan menyampaikan materi berjudul Karya Tulis Ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan yang didasari oleh hasil pengkajian yang sistematis. Dalam penulisannya digunakan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul. Jawaban inilah yang diperjelas dengan ketersediaan bahan pustaka yang melengkapi teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Karya tulis ilmiah adalah karya penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Pada karya tulis ilmiah, data-data diperoleh melalui kajian pustaka, pengalaman penelitian, ataupun fakta dari narasumber lainnya. Laporan tertulis yang berupa hasil riset dan pengkajian tersebut dipaparkan sesuai dengan kaidahnya. Pada karya tulis ilmiah, terdapat data, fakta, serta solusi sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Karya tulis ilmiah ditulis menggunakan bahasa baku dan bukan bahasa sehari-hari. Selain itu, penyajian data pada karya tulis ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Tujuan dari karya tulis ilmiah adalah untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membenarkan suatu fakta. Berikutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang kita harus ketahui adalah yang pertama adalah reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah tidak ambigu. Pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membuat bingung. Yang ketiga adalah tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Selanjutnya, yang keenam, bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 7 jenis. Perbedaannya terletak dari isi dan sistematika penulisan. Ketujuh jenis tersebut antara lain, yang pertama adalah artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua adalah makalah. Tulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Yang keempat adalah work paper atau kertas kerja. Work paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip makalah tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima adalah paper. Paper strukturnya mirip dengan makalah tetapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu inti. Yang keenam adalah tesis. Tesis diperlukan untuk meraih gelar strata 2 atau S2. Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau S3. Struktur karya ilmiah terdiri atas, pertama adalah judul. Karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian tersebut. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berhipotesis.
Lalu ada metodologi penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metodologinya masing-masing. Selanjutnya adalah pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulis yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Sedangkan saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Yang terakhir adalah daftar pustaka, memuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik yang berupa buku, artikel, jurnal, maupun sumber-sumber internet. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, misalnya tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Saran dari saya untuk lebih banyak mencari informasi terkait karya tulis ilmiah secara lebih detail lagi dan juga mencari contoh-contoh dari karya tulis ilmiah agar lebih mudah dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.